Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah uktibtu fi ghazwati kadha wa kadha wa kharajat imra'ati hajat faqalat hab fahujja ma'a imra'atik. Islam adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengatur interaksi dan hubungan sosial sesama manusia. Interaksi antara sesama manusia dibatasi bagaimana laki-laki dan perempuan saling berhubungan. Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang sama. Dalam istilah Islam disebut khalwat. Para peneliti di Universitas Valencia menegaskan bahwa seseorang yang berkhalwat dengan wanita akan menyebabkan kenaikan sekresi hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang menjadi penyebab terjadinya stres dalam tubuh. Para ilmuwan mengatakan bahwa hormon kortisol berguna bagi kinerja tubuh. Akan tetapi, hormon tersebut harus dalam proporsi yang rendah. Jika hormon tersebut terus meningkat dan terus berulang-ulang, maka hormon tersebut akan menjadi penyebab penyakit seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit lain. Penelitian menyebutkan bahwa hormon tersebut akan menyebabkan stres yang tinggi terjadi ketika laki-laki berkholwat dengan wanita asing atau bukan mahram, dan stres tersebut akan terus meningkat pada saat wanitanya memiliki daya tarik lebih besar. Hormon kortisol ini tidak akan terjadi ketika laki-laki bersama dengan wanita yang merupakan saudaranya sendiri atau saudara dekat atau ibunya sendiri. Ketika laki-laki bersama dengan perempuan asing di sisinya, dia akan membayangkan bagaimana membangun hubungan dengannya, dan dalam penelitian lain dijelaskan bahwa situasi seorang laki-laki ketika membayangkan tentang wanita dan memikirkannya dilakukan secara berulang-ulang akan menyebabkan timbulnya penyakit kronis dan masalah psikologi, yaitu depresi. Fakta ilmiah ini menjadi penegasan atas larangan Nabi Muhammad mengenai haramnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berkholwat atau berdua-duaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka. Al-Munawi menjelaskan, yaitu setan akan menjadi orang ketiga di antara keduanya dengan membisiki mereka untuk melakukan kemaksiatan, menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak, menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya, serta menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina, atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perbuatan yang menjadi jalan pembuka zina, yang hampir saja menjatuhkan mereka dalam perzinahan. Faidul Qadim. Larangan berkholwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram juga menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Larangan yang mengatur kita untuk menjauhi perbuatan zina telah diatur dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji serta jalan yang buruk. Islam melarang semua sebab yang membawa kepada hubungan tidak halal antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mencegah keburukan dan kerusakan besar akibat hubungan yang tidak halal ini. Agama Islam melarang semua sebab yang menjerumuskan ke dalam perbuatan buruk ini. Di antaranya, 1. Dilarang menemui perempuan yang tidak halal dan berduaan dengannya, termasuk berduaan dengan sopir di mobil, dengan pembantu di rumah,
dengan dokter di tempat prakteknya, dan lain-lain. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan akan menjadi yang ketiga. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Dilarang bersafar atau melakukan perjalanan jauh bagi perempuan tanpa laki-laki yang menjadi mahramnya, suami, ayah, paman, ataupun saudara laki-laki. Dalil yang menunjukkan hal ini juga banyak sekali. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang perempuan bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, diharamkannya memandang dengan sengaja kepada lawan jenis berdasarkan firman Allah yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Yang keempat, dilarang menemui seorang perempuan tanpa mahram meskipun dia saudara suami atau ipar berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waspadalah kalian dari perbuatan menemui perempuan tanpa mahram. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan alhamu atau ipar dan kerabat suami lainnya? Rasulullah bersabda, alhamu adalah kebinasaan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, fitnah yang ditimbulkannya lebih besar karena bisanya seorang perempuan menganggap biasa jika berduaan dengan kerabat suaminya. Allah